Itu adalah hari tahun baru yang dingin dan bersalju. Semua yang berada di jalan berjalan cepat untuk sampai di suatu tempat. Ada yang pergi ke keluarga mereka, ada yang pulang ke rumah mereka yang hangat. Mereka mengenakan jaket yang tebal dengan scarf dan sarung tangan agar tubuh mereka tetap hangat. Di sudut jalan ada seorang gadis kecil. Pakaiannya sangat lusuh dan dia tidak mengenakan jaket, scarf, ataupun sarung tangan. Di tengah-tengah udara yang sangat dingin, gadis itu pun menggigil. Berjalan dengan langkah kecil, mencoba berjalan dengan sendalnya yang sudah butut. Dia gadis pemalu. Tubuhnya sangat kurus tapi dia terlihat cantik. Dia membawa nampan dengan tali di lehernya. Dia membawa korek api. Dialah gadis penjual korek api yang mencoba berjualan korek api di jalanan. Di malam yang dingin bersalju, sementara gadis kecil itu berusaha berjalan, tiba-tiba sendalnya rusak. Dia pun mulai menangis dan air matanya bercampur dengan salju. Sekarang apa yang harus kulakukan? Bagaimana caranya aku bisa berjalan telanjang kaki di salju ini? Tidak berdaya, dia terus berjalan. Dia sekarang menjadi gadis penjual korek api yang telanjang kaki. Dia tidak bisa pulang tanpa menjual satu pun batang korek api. Aku punya korek api. Korek api. Apa kau ingin beli korek api? Dia berteduh di sudut jalan, duduk di tanah dengan bajunya menutupi kakinya. Apakah ada yang mau membeli korek api? Suaranya hampir tidak terdengar, dan dia masih belum menjual korek api satupun. Ya Tuhan, biarkan aku menjual korek api ini. Aku butuh uang untuk membeli sup untuk ibu dan obat untuk nenek. Angin meniup salju yang menutupi rambutnya dan masuk ke dalam matanya. Sekarang dia kedinginan di sudut itu. Aku punya korek api. Hanya sedikit orang yang lewat di sana, karena hari sudah larut. Gadis penjual korek api itu kembali menawarkan dagangannya. Korek api. Aku punya korek api. Korek api. Jarinya yang beku mulai terasa sakit. Jika aku bisa menghangatkan diri sedikit, mungkin aku bisa tinggal di sini lebih lama. Aku akan menyalakan korek api ini untuk menghangatkan diri. Tangannya yang dingin tidak bisa memegang kotak korek api. Dia berhasil menyalakan api. Api kecil yang muncul dari korek api itu terasa hangat, sangat nyaman di jarinya yang beku itu. Dia merasa lebih baik dengan merasakan kehangatan api kecil itu. Dia menutup matanya dan mulai bermimpi. Sekarang aku berada di kamar yang hangat. Aku menghangatkan tangan dan kakiku di sebelah tungku. Aku juga punya syal tebal di pundakku. Api kecil yang muncul dari korek api itu membuatnya bermimpi. Tapi saat apinya padam, dia pun merasa kedinginan lagi. Jadi, dia langsung menyalakan korek api lagi. Menurutnya ini adalah permainan yang menyenangkan. Kali ini, dia memimpikan hari di musim semi yang menyenangkan, dan dia berbaring di tengah lapangan bunga daisy.
Matahari bersinar sangat terang di langit yang membuatnya hangat. Aku akan mengumpulkan beberapa bunga untuk dibawa ke rumah. Saat dia melihat dirinya mengumpulkan bunga, apinya kembali padam. Dia menyalakan korek api lagi. Dan lagi, dan lagi. Tidak ada batasan untuk mimpi yang indah. Dan sekarang, aku melihat meja berisi makanan mewah di depanku. Ada begitu banyak makanan. Aku sangat lapar. Pertama aku akan makan sup, ayam, dan coklat. Oh, dan ada roti juga. Dia bermimpi dan berpura-pura dia sedang makan. Dia menyalakan begitu banyak korek api, dan akhirnya salju pun berhenti turun. Bintang di langit bersinar sangat terang. Dia melihat ke atas dan ada bintang jatuh melintas di langit. Dia pun membuat permintaan seperti yang neneknya selalu katakan. Jika kau melihat bintang jatuh, permintaanmu akan menjadi kenyataan. Ya Tuhan, semoga semua impianku bisa menjadi kenyataan. Bergelung di sudut jalanan, dia tertidur. Tapi yang sebenarnya, tubuhnya membeku. Gadis penjual korek api membuka matanya di tempat tidur yang hangat dan lembut. Tungku perapian menyala. Selamat pagi, gadis kecil. Bagaimana keadaanmu? Seorang wanita tua baik hati memandanginya dari dekat. Dia langsung bangun dan duduk di atas tempat tidur. Selamat pagi. Apakah aku bermimpi? Apakah ini nyata? Kau siapa? Aku di mana? Aku melihatmu berada di ujung jalan semalam saat aku berkendara pulang. Ada seorang wanita menangis di sebelahmu. Jadi aku menghampirinya dan dia bilang dia adalah ibumu. Kemudian bersama-sama kita pulang ke rumahku. Ibuku? Oh, kurasa dia khawatir dan pergi mencariku karena aku pergi sampai larut malam. Kami membawamu kemari ke rumahku. Tubuh kecilmu membeku. Aku harus memanggil dokter. Syukurlah aku tidak terlambat. Terima kasih banyak, Nyonya. Tapi mana ibuku? Aku punya kejutan bagus untukmu. Untuk sementara, ibu dan nenekmu akan tinggal di sini. Oh, astaga. Aku sangat gembira mendengarnya. Aku juga gadis kecil. Rumahku ini sangat besar dan aku kesepian. Aku sudah bicara dengan ibumu. Mulai sekarang kau akan tinggal bersamaku. Ibumu akan membantuku dengan pekerjaan rumah. Dan nenekmu dan aku akan menjadi teman dan menghabiskan waktu bersama. Nenek benar. Permintaan yang kita buat saat kita melihat bintang jatuh akan menjadi kenyataan. Kau gadis yang sangat baik. Semalam kau mengalami kesulitan dan melalui masa sulit untuk bisa membawa pulang uang. Kau tidak menyerah. Seseorang harus bisa bertahan di masa sulit dan harus selalu memiliki keyakinan. Nenek selalu bilang hidup ini penuh dengan kejutan. Tentu saja kau akan masuk sekolah secepatnya. Kau berhak untuk bahagia. Kurasa masih ada orang baik di dunia ini. Setelah hari itu, gadis penjual korek api tidak pernah merasa kedinginan dan hidup bahagia. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan yang berada di tempat jauh tinggal keluarga beruang. Ayah beruang, ibu beruang, dan bayi beruang. Makanan kesukaan keluarga beruang adalah bubur gandum. Ibu beruang membuatnya setiap hari untuk sarapan. Rasanya lezat dan hangat.
Bu, aku lapar. Bisakah kau ambilkan bubur gandumku? Baik sayang, tapi ini masih panas. Kau harus menunggu sebentar baru bisa makan, atau nanti lidahmu bisa terbakar. Baik Bu, kalau begitu ayo kita pergi jalan-jalan supaya kita bisa makan buburnya saat kita pulang nanti. Lagi pula cuaca hari ini sangat cerah. Bagaimana menurutmu? Itu ide yang bagus. Ayo kita pergi jalan-jalan. Ibu, ayah, apa kita boleh bawa bekal madu? Tentu, kenapa tidak? Baiklah, kalau begitu, ikut ayah. Kemudian, keluarga beruang pun pergi jalan-jalan. Di sisi lain hutan itu, ada seorang gadis bernama Goldilocks. Dia memiliki rambut pirang panjang keriting. Gadis kecil itu tinggal bersama orang tuanya. Dia sangat menyukai hutan karena tupai dan kelinci adalah teman-temannya. Orang tuanya sudah memperingatkannya untuk tidak pergi jauh ke dalam hutan, jadi dia hanya bermain di sekitar rumahnya. Rambut emas keritingnya berayun saat dia mengejar kelinci dan kupu-kupu. Rambut panjang keritingnya memang sangat indah. Suatu hari, Goldilocks meminta izin kepada ibunya untuk boleh pergi ke hutan. Bu, cuaca hari ini sangat cerah. Boleh aku pergi ke hutan sebentar? Baiklah sayang, tapi jangan pergi jauh-jauh. Pastikan kau tetap berada di jalurmu. Oh, ada beberapa tanaman stroberi liar di jalan. Bisakah kau petikan untukku? Aku ingin buat selai untukmu. Enak. Aku suka sekali. Sambil membawa keranjang, Goldilocks memulai perjalanannya. Saat dia berjalan dengan riang, rambut keritingnya berayun di kepalanya. Itu adalah kegiatan kesukaannya. Saat dia melihat tanaman stroberi, dia mulai memakan sebagian dan sebagian lagi dia masukkan ke dalam keranjangnya. Apa yang akan terjadi kalau aku pergi ke hutan lebih dalam? Jika aku tidak pergi jauh, aku tidak akan terlambat. Sedikit demi sedikit, Goldilocks masuk semakin dalam ke hutan. Teman kelincinya mengikutinya, melompat di antara bunga-bunga, sementara dia bernyanyi. Anak sungai, laut, dan langit, seandainya aku punya sayap agar bisa terbang. Anak sungai, laut, dan langit, seandainya aku punya sayap agar bisa terbang. La 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 la. Setelah beberapa saat, dia menyadari kalau dia tersesat. Dia sangat khawatir dan ketakutan. Tiba-tiba, dia melihat di depan sana ada sebuah pondok. Kira-kira rumah siapa itu? Dia melangkah menuju ke pintu dan mengetuknya. Ada orang di sini? Yuhu! Siapa saja? Sepertinya tidak ada siapa-siapa di rumah. Aku lelah dan tersesat, jadi aku akan masuk dan istirahat sebentar. Aku akan minta bantuan saat pemilik rumahnya pulang. Goldilocks mendorong pintu dan membukanya. Lalu, dia masuk ke dalam. Ini pondok yang indah dan baunya enak sekali di sini. Aku sangat lapar. Aroma itu berasal dari 3 mangkuk bubur gandum panas di atas meja. Mangkuk terbesar adalah milik ayah beruang, yang di tengah milik ibu beruang, dan yang paling kecil milik bayi beruang. Goldilocks menyuap bubur dari mangkuk paling besar, dan bubur itu membakar mulutnya. Ini panas sekali. Kemudian dia mencoba bubur gandum milik ibu beruang. Ini juga terlalu panas. Aku tidak bisa makan ini. Kemudian dia mencoba bubur gandum bayi beruang, rasanya hangat dan enak. Ini dia. Ini pas untukku. Dia menghabiskannya dalam 1 suapan besar. Kemudian dia berjalan keliling pondok dan melihat 3 kursi di sudut ruangan.
Ketiganya memiliki 3 ukuran yang berbeda. Saat Goldilocks duduk di kursi paling besar, dia sadar kalau kursinya terlalu keras dan tidak nyaman. Oh, ini keras sekali dan sama sekali tidak nyaman. Kemudian dia mencoba kursi milik ibu beruang. Ukurannya sedang dan juga keras. Tidak, ini juga bukan untukku. Dia melihat kursi bayi beruang yang pas untuknya. Begitu dia duduk di kursi itu, kursinya langsung patah dan Goldilocks tergeletak di lantai. Oh, itu sakit. Kakiku hampir patah. Kursi macam apa ini? Dia sangat lelah. Dia butuh tempat untuk istirahat. Kemudian dia melihat 3 tempat tidur di ruangan sebelah. Ini bagus. Aku akan tidur siang. Goldilocks naik ke tempat tidur yang terbesar. Oh, ini terlalu tinggi. Sepertinya aku berada di atas langit. Aku akan coba tempat tidur yang ukurannya sedang. Saat dia berbaring di tempat tidur itu, kasurnya terlalu lembut. Dia sampai tenggelam di dalamnya. Ini juga terasa tidak nyaman. Bagaimana bisa ada yang tidur di tempat ini? Aku sangat ingin tahu siapa yang tinggal di sini. Mudah-mudahan mereka cepat pulang supaya aku bisa minta maaf karena aku sudah masuk ke rumah mereka tanpa izin dan atas kerusakan yang telah kubuat. Tempat tidur ketiga adalah milik bayi beruang. Itu adalah tempat tidur yang pas untuk Goldilocks. Oh, akhirnya yang satu ini pas untukku. Aku akan tidur siang. Mudah-mudahan pemilik rumah akan pulang sebelum gelap dan membantuku menemukan cara pulang. Dia pun langsung tertidur. Tepat di saat itu, keluarga beruang pun pulang. Saat ayah beruang masuk ke dalam rumah, dia sangat kaget saat melihat meja. Ada yang meletakkan sendok di bubur gandumku. Oh, punyaku juga ada sendoknya. Oh tidak, ada yang menghabiskan buburku. Sekarang aku harus makan apa? Aku kelaparan. Jangan sedih sayang, ayahmu dan ibu akan membagi bubur kami untukmu. Beruang kecil itu baru saja mau duduk di kursinya saat melihat kursinya rusak. Dia mulai menangis. Ada yang merusak kursiku. Sekarang aku harus duduk di mana? Ayah beruang tahu ada yang tidak beres di sini. Ini tidak benar. Aku ingin tahu siapa yang masuk ke rumah kita. Ayo periksa semua kamar. Mereka memeriksa ke dalam kamar dan melihat Goldilocks tidur di tempat tidur bayi beruang. Oh, ada anak perempuan tidur di tempat tidurku. Ibu, bangunkan dia sekarang. Goldilocks mendengar tangisan bayi beruang dan langsung bangun. Oh astaga, kau benar-benar cantik. Saat Goldilocks melihat ada 3 beruang di depannya, dia sangat ketakutan. Dia melompat turun dari tempat tidur dan lari keluar rumah dan pergi ke hutan. Kurasa dia pikir kita akan menyakitinya. Lihat, dia lupa membawa keranjang berisi buah stroberi liarnya. Gadis yang malang. Goldilocks berlari secepat mungkin. Dia pun berhasil menemukan jalan pulang. Dia langsung menggedor pintu rumahnya sambil menangis. Ibu Goldilocks mendengar suaranya dan membuka pintu. Kau dari mana saja, Goldilocks? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Apa yang terjadi denganmu? Goldilocks memberitahu ibunya semua yang telah terjadi. Ibu, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak akan melanggar perintahmu lagi. Ibunya mencium dan mencoba menenangkannya. Goldilocks tidak bisa berhenti menangis dan meminta maaf. Jangan khawatir, sekarang kau sudah ada di rumah dan aman. Oh tidak, aku lupa meminta maaf kepada keluarga beruang. Tapi aku sangat ketakutan. Itu pertama kalinya aku berhadapan dengan beruang. Jangan khawatir sayang, aku yakin mereka tahu kau lari karena takut. Mulai sekarang kau jangan pernah pergi jauh dari rumah.
Baik, Bu. Aku janji.